Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Rizky Anugrah, NPM 1740102107. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang artificial and transplantasi terumbu karang. Baiklah, saya akan melihatkan contoh dari terumbu karang atau macam-macam terumbu karang. Yang pertama adalah terumbu karang peti, yang kedua terumbu karang penghalang, yang ketiga terumbu karang cincin atau aton. Penggunaan terumbu karang yaitu sebagai sumber makanan, sebagai bahan obat-obatan, sebagai objek wisata bahari, sebagai ornamental akuarium dan ikan laut, sebagai bahan bangunan dan penahan gelombang. Baiklah, di sini saya akan melihatkan contoh-contoh kondisi terumbu karang di Indonesia. Baiklah, yang berwarna hijau yaitu rusak berat sebanyak 42%. Yang berwarna putih sangat baik sebesar 7%. Yang berwarna hitam kondisinya baik sebesar 23%. Dan yang terakhir, yang berwarna merah kondisinya rusak sebesar 29%. Baiklah, di sini saya akan melihatkan contoh dari fishing activities, yaitu berada di Pulau Jawa. Penyebab kerusakan terumbu karang yang pertama alami, yaitu ada biologis atau predator bintang laut. Yang kedua, fisika, kenaikan suhu atau bleaching. Yang ketiga, kimiawi atau sedimen dan zat terlarut dalam air. Yang kedua, antropogenik. Yang pertama, penambangan karang. Yang kedua, penanganan ikan dengan bom atau racun. Yang ketiga, pencemaran. Mitigasi dan rehabilitasi. Habitat buatan adalah struktur atau kerangka yang sengaja dipasangkan ke dalam laut yang ditujukan sebagai tempat berlindung dan habitat bagi organisme laut atau sebagai rumpun atas atau sebagai perlindungan pantai. Yang kedua ada transplantasi, adalah pencokokan atau pemotongan karang dari koloni induk untuk ditumbuhkan kembali pada lokasi karang yang mengalami kerusakan. Yang ketiga, kombinasi habitat buatan dan transplantasi karang. Kombinasi terumbu karang buatan dan transplantasi. Tujuan terumbu karang yang pertama, mengkonsentrasikan organisme ikan untuk penangkapan yang lebih efisien. Yang kedua, melindungi juvenil dan daerah asuhan dari alat tangkap yang merusak. Yang ketiga, menciptakan lingkungan hayati kaya nutrien. Yang keempat, membatasi operasi penangkapan ikan oleh nelayan bermodal besar. Yang kelima, meredam gelombang dan mengurangi laju erosi pantai. Yang terakhir, mengkonsentrasikan energi gelombang.
mitigasi. Yang pertama, reproduksi seksual. Yang kedua, reproduksi aseksual. Sama dengan sudah aktivatif. Baiklah, di sini ada contoh gambar dari siklus kehidupan terumbu karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah, NPM 1740102026, lokal C MSP, program studi manajemen sumber daya perairan. Ya baik, pada mata kuliah manajemen dan teknologi penangkapan sumber daya hayati perairan, saya akan menjelaskan beberapa slide pada PPT ke-10 yang berjudul artifisial dan transplantasi terumbu karang. Ya, di sini saya akan menjelaskan pada slide ke-10 hingga ke-18. Ya, di slide ke-10 ini menunjukkan di sini ada alat bantu untuk transplantasi terumbu karang. Bisa kita lihat di sini gambarnya. Yang selanjutnya ada Rigbal Construction et Nova. Ini juga merupakan alat bantu untuk transplantasi terumbu karang, dan juga ada Rigbal Development. Ya, di sini ada masih ada gambar untuk alat bantu transplantasi terumbu karang, dan juga ada persegi, kotak-kotak persegi untuk alat bantu. Ya, di sini jumlah sisi pada alat bantu persegi ini 1 meter, masing-masing 1 meter, dan di sini ada juga gambar yang telah diletakkan terumbu karang. Metode stick, yaitu yang pertama biorock, fragmen disisipkan di batu atau substrat keras, fragmen ditebar pada perairan yang cocok, dan sebagainya. Jika tidak tersedia substrat, penyediaan substrat yang sesuai untuk perkembangbiakan terumbu karang melalui beberapa metode, antara lain yang pertama itu ada biorock, ada reef ball, ada terumbu karang buatan lainnya. Substrat buatan dapat dicat dengan bahan kimia untuk menarik larva, masih eksperimental. Yang selanjutnya di sini ada gambar yang dimana telah ada terumbu karang dan juga semen yang telah dipersiapkan untuk melakukan transplantasi. Ya, di sini juga ada selanjutnya. Di sini kita lihat ini merupakan terumbu karang yang telah berada di dasar laut. Ya, jadi kita lihat seperti ini bentuknya nanti jika berada di dasar laut, dan bisa juga dilakukan pemantauan setiap beberapa minggu atau beberapa bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrikus, NPM 1740102090, dengan program studi manajemen sumber daya perairan. Di sini saya akan memaparkan mengenai mata kuliah manajemen dan teknologi penangkapan sumber daya hayati perairan. Adapun tema dari PPT tersebut adalah artifisial dan transplantasi terumbu karang. Adapun terumbu karang terdiri dari beberapa jenis. Jenis terumbu karang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu Arthropoda paralis. Yang kedua adalah Arthropoda caroliana. Yang ketiga adalah Arthropoda efresiensis.
Keempat itu adalah Astropora humilis. Dan yang kelima itu Astropora valida. Adapun terumbu karang tersebut sangat bertergantungan kepada lingkungan ataupun tempat di mana terumbu karang berada tersebut. Membahas tentang terumbu karang, kita perlu mengacu terhadap di mana kita tinggal ataupun negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Indonesia adalah suatu negara kepulauan ataupun sering disebut negara maritim. Berarti jika kita membahas tentang Indonesia adalah negara maritim atau negara kepulauan, pastinya negara ini lebih besar perairannya dibandingkan dengan daratannya. Adapun kita perlu ketahui bahwa di setiap perairan itu ada tumbuhan-tumbuhan yang hidup di dalamnya. Salah satunya terumbu karang tersebut. Adapun terumbu karang tersebut terdiri dari ataupun berdasarkan tipenya. Di sini terumbu karang itu ada dua tipe. Yang pertama itu adalah terumbu karang bertipe lunak. Yang kedua itu terumbu karang bertipe keras. Terumbu karang bertipe lunak adalah terumbu karang yang tumbuh di sepanjang pantai. Jenis terumbu karang ini tidak berbentuk karang dan cenderung subur karena mendapatkan sinar matahari yang sangat penuh ataupun sangat cukup. Sedangkan terumbu karang yang keras yang bentuk batuan kapur di dalam laut. Di sini jenis terumbu karang ini ataupun jenis terumbu ini sangat rapuh dan rentan pada perubahan iklim ataupun perubahan iklim. Ketika iklim tersebut berubah ataupun bagaimana iklim tersebut, dia akan sangat rentan kepada perubahan iklim tersebut ataupun berubah bentuk, warna, ataupun dia terumbu karang tersebut akan mati ataupun tidak akan tumbuh lagi. Karena terumbu karang ini pembentukan utamanya di ekosistem terumbu karang, di mana ekosistem tersebut dia sangat membutuhkan banyaknya suplai zat-zat yang di dalam perairan tersebut. Yang bagian kedua terumbu karang adalah berdasarkan bentuk dan tempat tumbuh. Di sini terumbu karang itu jenis ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu terumbu adalah endapan dari batuan kapur ataupun dari batuan-batuan kapur tersebut dia mengendap menjadi terumbu. Ini berbentuk seperti punggung laut yang menjadi salah satu pembentuk ekosistem pesisir. Nah, di sini ketika kita lihat di pesisir-pesisir laut, pasti kita akan menemukan beberapa tumbuhan-tumbuhan terumbu karang di pesisir-pesisirnya. Ya, itu berasal dari endapan dari batu kapur tersebut. Yang bagian kedua adalah karang. Karena di sini perlu kita ketahui terumbu dan karang itu ada bisa dibedakan juga. Karang adalah biota laut yang memiliki peran dalam pembentukan terumbu. Bentuk karang berruas-ruas seperti bambu. Di mana kita perlu mengetahuinya adalah itu melalui penelitian ataupun kapan kita berjalan ke tempat wisata yang memiliki terumbu karang, biar kita bisa membedakan terumbu dan karang tersebut. Pada slide ke 20 ini kita akan melihat gambar, yaitu di mana terumbu karang tersebut sepertinya dibudidayakan oleh masyarakat ataupun yang
ada di lingkungan perairan tersebut. Di sini kita melihat dari tempat dan letaknya terumbu karang tersebut dibuat wadah di mana agar terumbu karang tersebut dapat tumbuh dengan baik dan teratur. Yang kemudian pada slide yang ke-21 adalah, nah di sini sama, agar jarak dari dasar antara dasar dengan terumbu karang itu memiliki ruang, dan agar ikan-ikan yang dibawa terumbu karang memiliki tempat tinggal, maka daripada itu nelayan-nelayan ataupun masyarakat yang ada di lingkungan terumbu karang tersebut membuat suatu wadah terumbu karang agar tempat tumbuhnya agak tinggi daripada dasar laut tersebut. Di sini kita dapat melihatnya pada slide 21. Nah, di sini kita melihat pada slide ke-22 ini ada terumbu karang yang begitu tinggi, subur, karena mendapatkan suplai ataupun sumber kehidupannya ada di tempat tersebut, karena lingkungan perairan di situ sangat bisa dirawat oleh para wisatawan dan tim pengelola prawisata tersebut. Yang berikutnya di mana sini para pengelola wisata ataupun wisata terumbu karang di sini mereka berdiskusi ataupun membuat suatu cara budidaya terumbu karang, dan kemungkinan ini adalah ketika mereka membuat suatu tempat ataupun wadah di mana terumbu karang tersebut bisa tumbuh dengan subur. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Ya, metode biorok adalah salah satu metode di mana di sini untuk membantu suatu karang dapat tumbuh seperti itu. Jadi metode biorok ini dibangun oleh arsitek dan pakar kelautan yang bernama Wolf Hyberts dan Tom Harriu. Mereka menemukan bahwa dengan menyalakan arus listrik yang lemah di dalam air laut ya di sini. Jadi cangkang keras yang mengandung kalsium karbonat dia akan menjadi katoda. Seperti itu. Setelah itu terumbu karang yang dapat tumbuh dalam biorok ini adalah salah satunya seperti Acropora parilis, Acropora caroliana, Acropora afflorescens, Acropora humilis, Acropora yalida, Acropora pulchara, Acropora tenuis, Acropora sikel, Glossatrea furcata, Monipora digitata, Hedopora rigida, dan Seriatopora hystrix. Itu adalah salah satu di mana terumbu karang dapat tumbuh dalam biorok ini. Seperti itu. Jadi biorok ini adalah seperti buatan manusia, di mana untuk membantu dalam dunia kelautan. Jadi dia dapat mengonsentrasikan organisme atau ikan untuk penangkapan yang lebih efisien, melindungi tempat habitat ikan, terumbu karang, bentos-bentos, Bilpapia yang ada di laut seperti itu, dan dapat meredam gelombang serta mengurangi laju erosi pantai seperti itu. Itu adalah salah satu fungsi dari biorok seperti itu. Bukan itu saja, habitat atau buatan ini, biorok buatan ini
Terumbu karang buatan ini adalah struktur atau kerangka yang sengaja dipasang ke dalam laut. Ini ditunjukkan sebagai tempat berlindung oleh habitat bagi organisme laut dan sebagai pelindung pantai, seperti itu. Jadi penggunaannya salah satunya adalah seperti itu. Dan dapat menjadi transparantansi adalah pencangkokan atau pemotongan karang dari koloni induk untuk ditumbuhkan kembali pada lokasi karang yang mengalami kerusakan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kombinasi terumbu buatan dan transparantansi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian atau definisi dari mesin bantu penangkapan ikan. Mesin bantu operasi penangkapan ikan adalah mesin, alat yang berfungsi untuk membantu, mempermudah, memperingan, dan mempercepat pengoperasian alat penangkapan ikan secara mekanis di atas kapal ikan. Kedua, mesin bantu operasi penangkapan ikan pada umumnya hanya digunakan untuk membantu tenaga manusia di dalam proses penarikan atau pengangkatan alat penangkap ikan, dan umumnya mesin bantu penangkap dipasang di atas geladak kapal. Yang ketiga, tenaga mekanis yang dihasilkan pada umumnya berupa putaran yang bisa diperoleh dari 4 jenis sumber tenaga penggerak, antara lain tenaga manusia, tenaga mesin otomotif atau diesel, tenaga listrik, dan tenaga hidrolik. 2. Mesin bantu operasi penangkapan berdasarkan fungsi kerja. 1. Winch merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali hela, selambar, warp ropes. Winch dibedakan menjadi yang pertama, trawl winch untuk menarik tali hela pada alat tangkap, pukat tarik atau trawl. Kedua, purse line winch digunakan untuk menarik tali kerut pada alat tangkap, pukat cincin atau purse line. Yang ketiga, winch drum atau net drum digunakan untuk menarik jaring insang atau gill net dengan digulung langsung pada drum penggulung. Yang terakhir, ada line drum digunakan untuk menggulung tali utama long line atau main line. Lanjutan, mesin bantu operasi penangkapan berdasarkan fungsi kerja. Yang kedua, power block merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik jaring, pukat cincin atau purse line dari jaring insang, gill net. Yang ketiga, net hauler merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik jaring insang atau gill net. Yang keempat, line hauler merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali utama, rawai tuna, rawai dasar, dan tali pancing tangan, serta untuk menarik tali bubu berangkai atau tali bubu tunggal. Kelima, capstan merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali selambar atau warp rope pada alat tangkap cantrang, menarik tali kerut purse line pada alat tangkap pukat cincin mini purse line, dan menarik tali selambar pada alat tangkap jaring insang atau gill net. Yang keenam, squid jigging merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali pancing cumi-cumi. Yang ketujuh, gallows penggulung atau line reel merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali pancing pada pancing ulur dan pancing karang. Yang ketiga, mesin bantu operasi penangkapan berdasarkan sumber tenaga penggerak. Yang pertama, tenaga manusia atau manual.
Mesin bantu operasi penangkapan ini hanya digunakan pada kapal ikan berukuran kecil skala tradisional. Yang kedua, tenaga mesin atau diesel. Jenis mesin bantu operasi penangkapan ini umumnya bukan hasil produksi pabrikan, melainkan hasil modifikasi yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dengan mengubah sistem penggeraknya dengan tenaga diesel. Yang ketiga, tenaga listrik. Jenis mesin bantu operasi penangkapan dengan sistem penggerak tenaga listrik mempunyai tenaga putaran diperoleh dari putaran motor listrik. Jenis motor listrik yang digunakan untuk menggunakan mesin bantu operasi penangkapan ada dua, yaitu yang pertama motor listrik 3 phase untuk motor listrik besar berdaya di atas 5 PK. Yang kedua, motor listrik 1 phase untuk motor-motor listrik kecil bedanya kurang dari 5 PK. Yang kedua, motor listrik arus searah atau motor listrik DC atau tenaga baterai atau acu. Pada umumnya hanya untuk motor listrik kecuali kurang dari 5 PK. Yang keempat, tenaga hidrolik. Jenis mesin bantu bertenaga hidrolik mempunyai putaran tenaga diperoleh dari tekanan minyak hidrolik yang berasal dari sistem sirkulasi minyak bertekanan tinggi yang bekerja pada komponen di luar komponen mesin bantu operasi penangkapan. Sistem sirkulasi minyak bertekanan tinggi terdiri dari yang pertama, pompa hidrolik sebagai sumber persirkulasian tenaga hidrolik. Yang kedua, motor hidrolik sebagai penggerak mesin bantu operasi penangkapan putaran motor akibat adanya dorongan minyak bertenaga tinggi yang ditekan dari pompa hidrolik melalui sistem perpipaan. Yang ketiga, klip pengatur atau control valve sebagai pengatur sirkulasi minyak hidrolik yang menuju ke motor hidrolik. Dengan demikian dapat mengatur kecepatan dan putaran motor hidrolik. Selanjutnya, sistem pipa atau sebagai saluran pengaliran minyak bertekanan tinggi baik yang menuju ke motor hidrolik maupun yang kembali dari motor menuju ke pompa hidrolik atau tangki penampung. Yang terakhir, tangki penampung sebagai tempat penampung minyak hidrolik kemudian dihisap oleh pompa untuk dialirkan menuju ke sistem pipa, kemudian ditekan ke sistem tekanan tinggi memutar motor, kemudian kembali ke tangki melalui sistem pipa. Sistem sirkulasi hidrolik ada dua, yaitu yang pertama sistem sirkulasi menggunakan tangki penampung. Yang kedua, sistem sirkulasi tanpa menggunakan tangki penampung. Tenaga penggerak pompa di kapal ikan pada umumnya pompa digerakkan dengan yang pertama itu ada tenaga diesel, baik motor penggerak kapal, motor induk ataupun motor penggerak sendiri. Yang kedua ada motor listrik. Yang selanjutnya ada mesin bantu penangkapan berdasarkan ukuran tenaga atau daya gerak sangat tergantung pada beberapa hal. Antara lain, yang pertama ada ukuran besarnya kapal ikan, di mana mesin bantu penangkapannya terpasang. Yang kedua, ukuran besarnya alat penangkap ikan yang dioperasikan dengan masih menggunakan mesin bantu penangkapan. Yang ketiga, jenis alat tangkap ikan yang digunakan pada unit penangkapan ikan. Yang selanjutnya, mesin bantu penangkapan berdasarkan kombinasi fungsi kerja, sumber tenaga penggerak, dan ukuran daya gerak.
Umumnya jenis mesin bantu penangkapan yang berada di atas kapal penangkap ikan sangat beragam. Antara lain, yang pertama itu winch. Berdasarkan fungsi kerja, mesin bantu winch digunakan untuk yang pertama itu menarik tali hela atau selembar warp rope pada alat tangkap buka tarik atau trawl winch. Yang kedua, menarik tali kerut atau tali kolor pada alat tangkap push line, pada alat tangkap buka cincin, push seine, dan push line winch. Yang ketiga, menarik jaring insang, alat tangkap gillnet dengan menggulung langsung ke seluruh badan jaring ke dalam net drum. Yang keempat, menggulung tali utama long line langsung ke dalam line drum. Berdasarkan tenaga penggerak yang digunakan, ada tenaga hidrolik, paling umumnya digunakan dan memiliki daya dan bentuk yang besar. Pada umumnya dipasang pada kapal-kapal ikan skala industri. Selanjutnya ada tenaga listrik, winch, keperluan khusus seperti cargo winch, rig winch, test wet winch, fang winch. Ya, jadi cargo winch ini untuk mengangkat barang atau ikan dari dan ke palka. Untuk rig winch, untuk mengatur posisi rig atau tiang kapal pada rig trawl dan mengatur tiang power block pada push winch. Terus ada test net winch. Di sini dia berfungsi hanya untuk mengoperasikan test net pada trawl. Selanjutnya ada fang winch. Fungsi dari fang winch ini untuk menarik kantong atau jaring penciduk ikan scope net pada alat tangkap push seine. Selanjutnya tenaga penggerak yang digunakan itu adalah tenaga manusia. Winch atau penggulung atau kelas penarik alat tangkap jenis ini sudah sangat langka digunakan, yaitu hanya untuk alat tangkap tradisional atau kadang untuk penarik jangkar kapal. Di sini ada gambar dari winch kecil yang disebut dengan line drum. Di sini bisa kita perhatikan sendiri gambarnya, terdapat bagian-bagiannya. Untuk menggulung tali utama, di sini fungsi dari winch kecil pada alat tangkap long line bertenaga hidrolik. Drum bisa dilepas dengan mudah saat gulungan tali telah penuh untuk diganti dengan drum atau penggulung baru. Ya, di sini juga ada gambar dari trawl winch. Jadi di sini fungsinya itu untuk menarik tali hela, selambar warp rope, biasanya berupa tali baja, wire rope pada alat tangkap trawl. Dengan susunan konstruksinya terdiri dari 2 buah drum terpasang paralel untuk menggulung dan menarik tali selambar kanan dan kiri dari kedua ujung sayap buka tarik trawl yang digerakkan secara hidrolik. Ya, di sini pada gambar mungkin teman-teman sekalian pernah melihatnya atau pernah menggunakannya sekalipun. Ya, di sini digunakan pada alat tangkap trawl. Di sini ada lagi gambar push line winch. Di sini terdapat gambarnya, bisa kita simak sama-sama. Dengan susunan konstruksinya yang sama, tapi di sini berfungsi untuk menarik kedua ujung tali kolor pada push line dari puka cincin secara serentak bersama-sama dengan 2 drum bertenaga hidrolik. Di sini ada winch penarik jaring insang pada alat tangkap gillnet. Ya, di sini juga ada gambar yang tertera. Di sini dia pada nelayan tangkap mempraktikkan
penarikan jaring insang. Ini disebut net drum, di mana jaring di sini ada winch penarik jaring insang pada alat tangkap gillnet. Ya, di sini juga ada gambar yang tertera. Di sini dia pada nelayan tangkap mempraktikkan penarikan jaring insang. Ini disebut net drum, di mana jaring digulung langsung ke dalam drum, menggulung bertenaga hidrolik. Selanjutnya ada power block. Berdasarkan fungsi kerja, mesin bantu power block digunakan untuk menarik jaring pursein dan gillnet yang sebagian besar bertenaga hidrolik serta memiliki daya gerak dasar. Selanjutnya, power block berukuran kecil dan memiliki daya gerak kecil. Selain bertenaga hidrolik, ada pula yang menggunakan tenaga listrik. Power block bertenaga mesin diesel hampir tidak ada, kecuali hasil rekayasa sendiri pada kapal ikan, bukan skala industri. Di sini ada power block bertenaga hidrolik terpasang di geladak belakang kapal pursein. Nah, di sini juga ada yang di bagian depan ataupun bagian belakangnya, ada di bawah daripada alat tersebut. Di sini ada hydraulic power block. Nah, di sini untuk penggunaannya untuk membantu penurunan ataupun menurunkan tali tersebut. Nah, ini di sini electric power block. Di sini di mana tali tersebut bergesekan kepada bagian yang ini, yang dimana bertenaga listrik biasanya kekuatan daya geraknya lebih kecil dari yang bertenaga hidrolik. Nah, alat-alat di sini juga berfungsi untuk membantu penurunan alat tangkap tersebut. Kemudian pengoperasian power block penarikan jaring pursein dengan power block, penarikan jaring bagian badan jaring dan pelampung sedangkan untuk mempenarikan bagian cincin sebelumnya telah ditarik terlebih dahulu dengan mesin bantu pursein winch. Setelah alat tangkap naik ke dalam kapal, di sini ada namanya hydraulic net hauler. Di sini jaring gillnet bertenaga hidrolik dipasang pada posisi lambung kanan kapal. Cara pengoperasian hanya dengan penarikan jaring gillnet melalui drum berbentuk konikal dan jaring. Insang tidak digulungkan langsung di dalam drum penggulung, melainkan bagian jaring yang sudah ditarik belakangan net hold. Kemudian diatur untuk persiapan penurunan jaring setting. Nah, di sini ketika kita menurunkan alat tangkap, dia sudah dipasangkan ke dalam hydraulic net hold tersebut, sehingga dapat membantu keringanan pekerjaan dari nelayan tersebut. Kemudian pada bagian ada juga bagiannya, yaitu hydraulic net dan line hauler. Di sini pada bagian kanan pada kapal tersebut. Ini juga dapat membantu untuk kegiatan-kegiatan nelayan dalam penurunan alat tangkap tersebut. Kemudian ada juga diesel net hauler rekayasa. Net hauler dengan tenaga diesel disambungkan gardan
perekayasa. Nah, di sini untuk mesin ini dia disambungkan untuk gardan ataupun katrol yang menggulung suatu alat tangkap tersebut, atau proses penurunan, proses setting. Di sini pasti dibantu oleh diesel tersebut. Proses setting di sini pasti dibantu oleh diesel tersebut. Kemudian di sini juga diesel neutral hauler fix. Di sini untuk menarikkan jaring gillnet kecil. Nah, di sini ukuran kecil ini dibantu oleh diesel. Dia berukuran kecil dan menggunakan katrol juga yang kecil. Ukurannya tidak terlalu besar, dan dia untuk alat tangkap yang kecil seperti gillnet, jaring gillnet. Baik, sini saya akan lanjutan mesin bantuan penangkapan berdasarkan kombinasi fungsi kerja, sumber, tenaga, penggerak, dan ukuran daya gerak. Ya, baik, di sini electric line hauler atau DC. Line hauler listrik kecil dengan motor listrik atau DC atau ACCU. Itu. Selanjutnya hydraulic line hauler. Line hauler di sini adalah tenaga hidrolik berukuran kecil. Jadi yang capstan. Berdasarkan fungsi kerja, mesin bantu capstan digunakan untuk beragam keperluan penarikan. Antara lain untuk menarik tali tarik utama pada alat tangkap cantrang, untuk menarik tali kerut atau kolor purse line, menarik tali selambar pada alat tangkap gillnet, tenaga penggerak. Pada umumnya kapal nelayan di Indonesia menggunakan tenaga mesin diesel. Sebagian besar mesin bantu capstan langsung dihubungkan dengan mesin induk atau motor induk atau utama penggerak kapal dengan sistem penyambungan transmisi menggunakan gardan mobil sebagai transmisi perantara. Menyebutnya dengan capstan gardan, seperti itu. Capstan mini purse. Pengoperasian capstan bertenaga diesel atau disambung dengan gardan dan dihubungkan langsung dengan mesin kapal untuk menarik tali kolor alat tangkap mini purse. Dan capstan gillnet. Pengoperasian capstan bertenaga diesel portable untuk menarik tali selebar gillnet. Kemudian gillnet ditarik dengan tangan dan dibantu dengan capstan. Capstan purse. Capstan bertenaga hidrolik pada kapal purse sign sebagai mesin bantu penarik tali kantong dan tali kolor, seperti itu. Dan squid jigging. Berdasarkan fungsi kerja mesin bantu, squid jigging digunakan untuk menarik tali pancing cumi-cumi. Mesin bantu ini tenaga listrik, bahkan tidak sedikit yang menggunakan motor listrik kecil satu phase atau motor listrik DC. Selain tenaga listrik, ada pula mesin penarik tali pancing cumi-cumi diputar dengan tenaga tangan atau engkol. Sebagian besar kapal pemancing cumi selalu memasang mesin bantu ini di atas geladak lebih dari satu unit. Dan selanjutnya adalah kelos penggulung atau line rail. Berdasarkan fungsi kerja, mesin bantu line rail digunakan
untuk menarik tali pancing pada pancing ulur, pancing karang. Sedangkan tenaga penggerak yang digunakan untuk memutar sistem line rail pada umumnya hanya dua jenis tenaga penggerak, yaitu yang pertama adalah tenaga listrik atau tenaga tangan. Karena mesin batu ini berukuran kecil dan daya geraknya ringan atau kecil juga. Kelos penggulung atau line rail bertenaga tangan. Kelos penggulung atau line rail bertenaga tangan hasil perkayasaan seperti roll sepeda seperti itu ya. Dan kelos rawai tuna manual. Seperti itu. Jadi di sini alat tangkap mesin untuk membantu nelayan menangkap ikan di laut berdasarkan kombinasi fungsi kerjanya. Seperti itu. Itu adalah contoh salah satu alat tangkap yang digunakan para nelayan untuk mencari hasil buruan seperti ikan atau cumi-cumi di lautan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang electric fishing. Electric fishing adalah alat bantu penangkapan ikan yang bertujuan untuk mengumpulkan atau melumpuhkan ikan pada area tertentu sehingga mudah ditangkap dengan alat penangkapan. Alat bantu mengumpulkan ikan yang menggunakan gelombang listrik yang dipancarkan dari kode ke anode. Kemampuan loncatan atau mengalirnya gelombang listrik ini tergantung pada voltage. Tegangan ini akan menentukan power yang dihasilkan oleh suatu sumber energi di mana nantinya akan menentuk intensitas dan frekuensi gelombang elektrik. Hubungan antara tingkah laku ikan dengan arus listrik. 1. Pengiriman sinyal oleh ikan untuk mengenali lingkungannya atau orientasi memiliki faktor penting yang mempengaruhi, yaitu keadaan lingkungan, ekologi, dan karakteristik populasi baik antara individu dalam satu populasi maupun antar populasi. 2. Signal alami yang dipancarkan ikan untuk berkomunikasi didasarkan oleh rangsangan yang dapat mengaktifkan jaringan antar ikan. Ikan dengan makanannya, ikan dengan predatornya, dan signal untuk mengenali lingkungan dari rangsangan lingkungan terjadi karena adanya perubahan fisika yang dapat mengaktifkan tingkah laku ikan. Yang ketiga, signal yang dikeluarkan ikan terbagi menjadi dua tipe, yaitu primer dan sekunder. Signal primer adalah signal yang dikirim dengan tujuan agar diterima organ tertentu, dan signal sekunder adalah signal yang dikirim secara spontan akibat ada reaksi dari lingkungan. Yang keempat, arus lemah hanya dapat mempengaruhi ikan, yaitu mengikuti arus listrik elektrostatis yang dipancarkan. Tetapi jika arus ditingkatkan besarnya frekuensi dan potensial listrik, maka ikan akan mengalami elektronarkosis dan hilang kesadaran saat bergerak mendekat dan berdekatan dengan anoda. 5. Dari arus searah dapat
terbentuk pulsa dengan bentuk kotak atau rectangular pulses, atau dari arus berpulsa yang terbentuk dari sumber energi listrik, kondenser atau kapasitor discharge pulse, dan terbentuk dari arus listrik bolak-balik yang memiliki bentuk sinusoid atau quarter sine wave pulse. Berikut ini ada gambar gelombang listrik. Kondisi akibat arus listrik. Yang pertama, elektronarkosis, yaitu kondisi di mana ikan berenang mengikuti arah arus kemudian menjadi lemas dan pingsan. Yang kedua, galvanonarkosis, yaitu kondisi di mana ikan tidak lagi bergerak akibat dari otot ikan yang menjadi terlalu tegang di bawah pengaruh arus yang dipancarkan berpulsa dan konstan. Yang ketiga, tetanus merupakan keadaan di mana otot menjadi kaku akibat rangsangan arus listrik. Ya, di sini saya akan menjelaskan pada slide ke 9 sampai ke 16. Tingkah laku ikan pada arus medan listrik arus searah. Yang pertama itu respon ikan terhadap peningkatan tegangan 20 sampai 80 MV cm min 1 atau kerapatan arus membuat ikan yang berada pada wilayah efektif elektroda bergerak, merespon dan menghadap kutub positif katoda. Reaksi berikut adalah gerakan renang yang tidak beraturan, tetapi tetap menuju katoda pada wilayah bertegangan 120 MV cm min 1. Yang ketiga, peningkatan tegangan 150 MV cm min 1 membuat pergerakan tubuh zigzag makin besar. Tingkah laku ikan ini merupakan gaya paksaan terhadap arah-arah gerak renang ikan, forward swimming, dan bukan anodic galvanotaxis. Yang keempat, pada wilayah dengan tegangan yang lebih tinggi lagi, di mana arus dengan tegangan sebesar ini akan menghasilkan reaksi tetanus ketika ikan menghadap kutub negatif, anoda. Tubuh ikan tidak bergerak dan otot-otot ikan mengalami pelemasan, rileks. Reaksi ini disebut galvanonarkosis. Yang kelima, pada wilayah 800 MV cm min 1, ikan dari kondisi galvanonarkosis mulai bergerak lagi dengan tujuan yang tidak jelas, yang merupakan tindakan kedua pergerakan renang menuju kutub positif yang disebut pseudo forward swimming. Ketika ikan berada pada wilayah ini, ikan sulit untuk melarikan diri dari arah elektroda positif. Yang selanjutnya, pada wilayah tegangan 1000 MV cm min 1 terjadi reaksi anodik, tetanus of muscular origin, di mana terjadi kerusakan sistem saraf dari otak menuju otot sehingga tidak terdapat koordinasi karena adanya hambatan transmisi sinyal akibat arus listrik. Yang ketujuh, ketika ikan menghadap kutub negatif, tingkah laku ikan akan berubah karena adanya sifat polar aliran listrik dan kejutan pada sistem saraf. Yang kedelapan, peningkatan tegangan akan menghasilkan dua reaksi utama, yaitu facilitated swimming, cathodic galvanotaxis, yaitu pergerakan tidak terarah ikan, dan ikan bergerak cepat dengan gerakan tubuh naik turun menjauh dari kutub positif. Ketika tegangan meningkat, ikan bergerak sendiri
menghadap anoda, half turn towards the anode. Selanjutnya, jika ikan tidak bergerak menuju kutub positif dan peningkatan tegangan terjadi 350 mV cm min 1 akan terjadi cathodic tetanus of nervous origin, yaitu tubuh mengalami tetanus, dan jika terus hingga lebih dari 1000 mV cm min 1 akan terjadi cathodic tetanus of muscular origin, yaitu perusakan sel otot. Pada tahap-tahap ini, pada bagian 12, PPT 12, ikan seperti pula manusia dapat menerima perangsang berupa suara. Ketika alat tangkap tersebut diturunkan ke dasar air ataupun menggunakan listrik, logam berat ataupun rangsangan yang lain, ikan tersebut dapat merasakan rangsangan ataupun bagaimana getaran di dalam air tersebut. Salah satu organ yang dimiliki ikan adalah garis tubuh atau lateral line atau line lateralis, dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ada gambarnya. Kemudian fungsi linea lateralis adalah sebagai organ penerima rangsangan. Nah, fungsi dari alat tangkap tersebut, dia ketika kita beraktivitas di laut, dia bisa menerima rangsangan ataupun getaran-getaran ataupun gelombang yang kita keluarkan di dalam permukaan laut, sehingga ikan tersebut dapat merasakannya. Ataupun menurut perubahan lingkungan, baik kondisi fisika maupun kimia dan tekanan. Kemudian pada bagian ini, komponen dari mechanoreceptif atau neuromatis merupakan sel-sel berbentuk rambut yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Saraf akan meneruskan sinyal dari penerima rangsangan menuju otak. Nah, ketika ikan itu menerima rangsangan, dia akan menuju berkontaminasi dengan otak ikan. Nah, sehingga ikan tersebut dapat melakukan aktivitas ataupun menggunakan gerakannya untuk melarikan diri ataupun menggunakan alat-alat penyelamatnya seperti cumi-cumi, mengeluarkan racunnya ataupun tintanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari gangguan-gangguan makhluk yang lain ataupun gangguan-gangguan manusia ketika ingin menangkap gerombolan ikan tersebut. Kemudian adaptasi ikan untuk merasakan secara spesifik berupa listrik adalah bagian dari neurotumas yang disebut aumulia of Lorenzini, yang bertindak sebagai elektrorespotor di dalam tubuh ikan tersebut. Nah, ketika di mana posisi-posisi ampulea of Lorenzini ini berposisi pada bagian dekat kulit ikan tersebut. Kemudian pada elektrorespotor ini juga ada di posisi dekat kulit ikan. Ini dapat menangkap getaran-getaran ataupun gelombang-gelombang fisika yang terdapat pada bagian tubuh ikan tersebut. Oke, saya akan melanjutkan materi. Ya, ikan memiliki EOD atau Electric Organ Discharge sebagai alat komunikasi sosial yang dapat digunakan untuk mendeteksi objek dengan mengirimkan sinyal dan menerima kembali umpan atau sinyal yang telah dikirimnya. Organ sensor listrik tersebar sepanjang tubuh ikan. Organ sensor ini dapat mendeteksi dan mengetahui secara spesifik perubahan kecil potensial listrik dan mengetahui bentuk objek dengan mengidentifikasinya untuk mengetahui bentuk, ukuran, lokasi signal listrik pada ikan.
Selanjutnya adalah ILL, Electrosensory Lateral Line Lobe, menerima sinyal, mendeteksi garis medan listrik yang tidak terbaca, dan transdermal electrosektor untuk mengambil inti perubahan objek dan memperkirakan gambaran objek dari EOD dapat dilihat pada gambar. Nah, gambar di sini yang saya lihat adalah di mana arus listrik itu dapat menyebar atau menjabar seperti itu ya. Hasil pengamatan di kolam penampungan Situbondo 2005. Jadi jenis arus listrik alternatif kuren. Besar tegangannya ada sampai 3 volt, 6 volt, 1,5 volt, 3 volt, 4,5 volt, 6 volt, dan reaksi terhadap elektrodanya adalah positif elektroda mendekati elektroda, seperti itu, positif mendekati elektroda. Tingkah laku posisi pada ikan di atas elektroda kemudian cenderung mendekati salah satu elektroda yang menempel pada elektroda. Waktunya 3-5 menit. Gitu. Dan hasil pengamatan di kolam penampungan Situbondo itu jenis arus listriknya alternatif kuren. Besar tegangannya 3 volt sampai 6 volt. Reaksi terhadap elektrodanya positif mendekati elektroda. Posisi berada di bawah elektroda. Jumlah ikan lebih banyak. Berarti waktunya 15-30 menit dan 6-15 menit. Direct current. Di sini 1,5 volt. Tingkah laku ikan reaksi terhadap elektrodanya yaitu positif mendekati anoda. Ikan lebih cenderung mendekat elektroda positif. Waktu yang dibutuhkan adalah 7-9 menit. Dan setting direct current, di mana di sini dia menggunakan besar tegangan low 3Hz. Tingkah laku ikan reaksi terhadap elektrodanya adalah positif mendekati elektroda. Posisi ikannya yaitu ikan berada di antara elektroda, ikan relatif agak banyak. Waktu yang dibutuhkan menggunakan standing direct current ini adalah 30 menit. Ada yang 30 menit, ada yang 10-15 menit, dan ada pula yang 6-10 menit. Seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lampu celup dalam air atau lacuda. Latar belakang. Umumnya pengoperasian Purseine menggunakan lampu atraktor yang dipasang di atas permukaan laut dengan kekuatan 15.000 sampai 35.000 watt. Bahkan nelayan cenderung memperbesar lampu atraktor yang digunakan. Lampu ditempatkan 3-4 meter di atas permukaan laut, menjadikan berkas cahaya terpantul, dan hal tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi nelayan skala kecil, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya konflik sosial. Ketiga, lampu atraktor di atas permukaan laut pada kenyataannya kurang efektif karena berkas cahayanya sebagian besar akan terpantul oleh lapisan permukaan laut. Di sini ada materi tentang lampu atraktor di atas permukaan laut, lampu atraktor di permukaan laut, dan lampu atraktor di bawah permukaan laut. Berikut ada gambarnya. Yang keempat yaitu lampu di atas permukaan. Di sini juga ada gambar tentang lampu 12-18 buah.
per 400 sampai 500 watt. Terus itu posisinya berderet di atas sisi lambung kapal. Berikut ada gambarnya. Di sini ada juga gambar tentang lampu di permukaan air, hasil rekayasa BPPI Semarang. Di sini ada tutup kotak lampu, terus itu ada kotak lampu dan alas kotak lampu. Berikut gambar atau berikut contoh dari gambar tersebut. Saya akan menjelaskan beberapa materi pada slide ke-13 yang berjudul lampu celup dalam air atau lacuda. Ya, di sini lampu celup dalam air hasil rekayasa BPPI Semarang. Ya, di sini terdapat gambar yang menjelaskan bagian-bagian pada lampu celup dalam air. Ya, di sini ada dudukan lampu, bisa dilihat gambarnya. Ada lampu 500 watt, ada stainless steel 0,5 mm, terus ada baut 6 mm, besi lapis nikel krom. Ada di sini tampak depan skala 1/2. Kabel dari lampu, ada kabel ke stop kontak, ada kabel dari TDAS ke damer. Terus ada damer kapasitas 600 watt. Ini pada bagian skema kabel. Krom, baut. Nah, pada tampak bawah di sini ada dudukan lampu stainless steel, besi lapis nikel krom, dan baut 0,6 mm. Nah, pada tampak bawah di sini ada dudukan lampu stainless steel, besi lapis nikel krom, dan baut 0,6 mm. Ya, yang selanjutnya itu ada pengukuran luminansi. Lampu atraktor dipasang 3 meter di atas permukaan laut. Penempatan di atas sisi lambung kapal. Setelah menembus permukaan air, terjadi penurunan nilai luminansi cahaya mencapai kurang lebih 66 sampai 81%. Lampu 3000 watt dan kurang lebih di atas 90% lampu 5000 watt. Ya, terus penurunan tersebut akan disebabkan berkas cahaya terpantulkan oleh lapisan permukaan air dan terserap oleh partikel. Catatan, jarak pengukuran sejajar secara horizontal dengan permukaan laut. Penempatan lampu mengelompok pada satu bidang 1,5 kali 2,5 meter. Ya, di sini bisa kita lihat juga ada diagram dari sumber BPPI Semarang pada tahun 2004. Di sini diagram pengukuran luminansi cahaya lampu atraktor di atas permukaan laut jenis lampu halogen 3000 watt. Yang selanjutnya itu ada pengukuran luminansi cahaya atraktor di atas permukaan laut jenis lampu halogen 5000 watt.
Ya, jadi di sini bisa kita lihat pada diagram dan kita dapat membandingkannya bahwa pada lampu halogen 5000 watt di sini diagramnya yang paling tinggi yaitu mencapai 127. Yang selanjutnya itu ada ilustrasi nilai luminansi cahaya lampu atraktor yang ditempatkan di atas permukaan laut. Di sini kita bisa lihat sendiri ada jarak 10 meter, 20 meter, 30 meter, 40 meter, 50 meter, ukuran 1 meter di atas permukaan laut, ukuran 10-20 cm di bawah lapisan permukaan laut. Di sini ada 56 lux, 7 lux, 0 lux, minus 2 lux. Ya, di sini ada terus pengukuran 0,5 meter di bawah permukaan laut, 33 lux per 15 lux, 2 lux per 1 lux, 0 lux per 0,1 lux, min 2 lux per min 2 lux, min 3 lux per min 3 lux. Jadi keterangan di sini lampu halogen 6 kali 500 watt plus 2 kali 1000 watt sama dengan 5000 watt. Yang kedua itu lampu halogen 6 kali 500 watt sama dengan 3000 watt. Ya, jadi sumber dari ilustrasi nilai luminansi cahaya lampu atraktor yang ditempatkan di atas permukaan laut ini bersumber dari BPPI Semarang pada tahun 2004. Laut milik nelayan Pursen Juwana Pati. Ya, di sini penurunan nilai luminansi mencapai kurang lebih 99%. Lampu galaksi 4000 watt kali 12 buah. Setelah berkas cahaya menembus permukaan air laut. Kecenderungan penurunan nilai luminansi setelah cahaya menembus permukaan air itu disebabkan berkas cahaya terpantulkan oleh lapisan permukaan air dan terserap oleh partikel-partikel air. Ya, baik teman-teman, di sini bisa kita lihat diagram pengukuran luminansi cahaya milik nelayan Juwana. Ya, di sini bisa kita lihat tanda warna pink yaitu di atas permukaan laut, yang warna biru di permukaan. Ya, bisa kita perhatikan bersama-sama di sini. Ya, yang selanjutnya ada lampu atraktor yang ditempatkan di permukaan laut. Penempatan harus tepat di permukaan air laut 0 sampai 20 cm di bawah permukaan. Yang kedua itu posisi lampu diapungkan pada permukaan laut dan harus menghadap ke bawah sehingga berkas cahaya lampu tidak ada yang dipantulkan oleh permukaan air laut. Yang selanjutnya pada pengukuran berjarak 3 meter sumber cahaya terjadi penurunan nilai luminansi mencapai kurang lebih 90%. Untuk lampu merkuri 2 kali 250 watt dan kurang lebih 84%. Untuk lampu halogen 2 kali 500 watt. Jadi kekurangannya di sini berkas cahaya tidak stabil, terombang-ambing akibat gerakan gelombang laut. Catatannya, jarak pengukuran tegak lurus vertikal terhadap permukaan air laut. Ya, di sini bisa kita lihat diagram pengukuran luminansi cahaya lampu atraktor di permukaan. Jenis lampu yang digunakan merkuri 2 kali 250 watt dan halogen 200 dan halogen 2 kali 500 watt. Ya, di sini bisa kita lihat pada diagram
garis warna biru itu ada halogen. Pada lampu halogen 2 kali 500 watt. Dan yang hijau jenis lampu merkuri 2 kali 250 watt. Ya baik, selanjutnya ilustrasi nilai luminansi cahaya lampu atraktor yang ditempatkan di atas permukaan laut. Ya di sini bisa kita lihat ilustrasi nilai luminansi cahaya lampu atraktor yang ditempatkan di permukaan laut itu pada jarak 1 meter ke bawah 1991 lux per di atas 2000 lux untuk jarak 2 meter ke bawah. Keterangannya nilai luminansi lampu merkuri 2 kali 250 watt, nilai luminansi lampu halogen 2 kali 500 watt, bersumber dari BPPI Semarang 2004. Lampu atraktor di bawah permukaan laut. Penempatan lampu atraktor 5-7 meter di bawah permukaan laut. Berkas cahaya lampu tidak ada yang terpantul oleh lapisan permukaan air laut. Berkas cahaya relatif stabil, tidak terpengaruh oleh goncangan gelombang laut. Terus berkas cahaya menyebar secara merata ke semua arah. Selanjutnya dapat menjangkau lapisan perairan yang lebih dalam. Posisi lampu mampu diturunkan sampai kedalaman 7 meter di bawah permukaan laut. Penurunan nilai luminansi cahaya pada jarak 3 meter mencapai kurang lebih 70%. Ya baik, di sini ada lagi diagram yang bisa kita lihat. Pengukuran luminansi cahaya lampu di bawah permukaan air atau underwater lamp. Ya di sini pada diagram garis warna biru yang pada titik-titik bola pijar 500 watt. Ya di sini bisa kita lihat sama-sama. Di paling bawahnya itu ada gabus, kemudian diletakkan ada sebatang kayu ataupun papan di atas gabus, kemudian dipasang tali. Nah, di sini dia diletakkan pada sisi kapal dan alat tangkap tersebut sudah diturunkan, sehingga pada saat ikan kumpul di atas alat tangkap tersebut tinggal diturunkan ke dalam atau dinaikkan ke atas kapal. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan menerangkan bahwa alat tangkap lakuda itu pada saat di atas permukaan air pada jarak pengukuran 5 meter dari sumber cahaya, nilai luminasi cahaya berkurang sebesar kurang lebih 98% halogen dan kurang lebih 99% galaksi. Nilai luminasi cahaya berkurang setelah menembus permukaan air, yaitu sebesar 66-88% merkuri dan halogen, lebih dari 90% galaksi. Dan penambahan jumlah lampu atraktor yang dipasang di atas kapal tidak sebanding dengan penambahan nilai luminasi cahaya yang dihasilkan. Pada uji terap bagan perahu di perairan Demak bahwa penggunaan lampu celup dalam air dapat meningkatkan hasil tangkapan 1,5 sampai 2 kali lipat dari pada tanpa menggunakan lakuda. Dan penggunaan lampu celup dalam air atau lakuda underwater lamp dapat meningkatkan hasil tangkap porcine, khususnya pada saat terang bulan, karena pada saat itu ikan dapat bergerombol dan dapat mendekati alat tangkap lampu ini atau lampu celup seperti itu. Dan pengoperasiannya pun tentu pada malam hari dengan menggunakan lampu. Ikan dapat tertarik melihat suatu cahaya tersebut, sehingga di situ para nelayan
akan dapat menangkap dengan mudah. Bahkan dapat dikatakan tadi bahwa ikan yang dihasilkan 1-2 kali lipat dengan menggunakan alat tangkap lampu celup ini. Seperti itu. Dimana alat tangkap celup ini juga ramah lingkungan, tidak merusak biota-biota atau apapun di dalam laut, karena ia hanya membutuhkan lampu untuk pencerahan untuk mengundang para ikan untuk mendekatinya. Seperti itu. Mungkin dari itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.